Jadi orang boleh tidak salat, meninggalkan salat apabila hartanya mau diselamatkan. Kenapa? La ukhidha minhu, apabila mau diambil orang, mau dicuri. Dia mau salat ni, tengok harta mau dirampas orang, mau dicuri, jangan salat, selamatkan dulu harta. Walaupun waktu habis, boleh. Bal aulah, bahkan lebih baik, lebih utama begitu. Jadi tidak masalah menyelamatkan harta sampai tinggal salat, masuk waktu salat berikutnya, tak masalah kata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayahnya dan izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Dan malam ini terakhir ya, mengenai kesunahan salat, keharaman dalam salat, kemakruhan dalam salat. InsyaAllah pertemuan akan datang masuk mengenai sunnah ab'ad, ya sunnah yang apabila ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Ya, nanti kita bahas. Ya, terakhir pembahasan kita malam ini, subuh ini. Wa bahatsal Zainul Iraqi. Zainul Iraqi membahas tentang masalah kemarin tuh, ya, mengenai kuburan di dekat masjid, ya, kuburan dekat masjid. Nah, Zainul Iraqi membahas, beliau menyatakan adama karahatis salati fi masjidin tara'a dafnun nasi haulahu. Nah, tidaklah makruh salat di masjid. Nah, di masjid yang masjid itu berdiri duluan daripada penanaman mayat di sekitar masjid. Jadi saya perjelas ya pembahasan yang kemarin. Jadi yang makruh itu di situ ada kuburan dan masih berlaku penanaman mayat. Lalu di samping kuburan itu dibangunlah masjid. Yang begini ini makruh. Karena sudah ada wakaf kuburan terlebih dahulu dan terus masih ada penanaman mayat. Nah, dibangunlah masjid di dekat kuburan, hukumnya makruh. Apa sebab? Karena berdekatan dengan najis. Karena mayat itu kalau berubah membusuk, jadilah najis. Itu hukumnya itu. Tapi kalau masjid duluan dibangun, kemudian di samping masjid dibelilah tanah untuk diwakafkan kuburan, ya, apalagi dibatasi dengan pagar dan sebagainya, ini masjid tak ada masalah karena dia duluan dibuat sebelum diwakafkan tanah kuburan. Nah, ya. Cuma yang terbaik ya terpisahlah, ya, masjid dengan kuburan. Nah, bagaimana dengan kuburan Nabi kemarin? Nah, kuburan Nabi tak masuk.
Tak masuk pembahasan ini. Apa sebab? Karena kuburan Nabi itu tak berubah. Jasad Nabi tak hancur. Jasad Nabi tak ditelan tanah. Makanya tetap suci. Ya, tetap suci. Itulah waktu Nabi menyatakan di hadapan sahabat, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi menganjurkan untuk berselawat kepada aku, sekalipun aku telah wafat, kata Nabi. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami berselawat kepada engkau sedangkan engkau sudah menjadi bangkai. Umar tu ngomong agak kasar sedikit. Kau telah menjadi bangkai. Kan jadi ilmu. Jadi Umar tu kan polos bertanya. Kata Nabi, Innallah harama alal arda an ta'kula jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah atau bumi memakan jasad para nabi. Jadi tubuh Nabi tak hancur, tubuh para wali tak hancur, tubuh para syuhada pun tak hancur. Ya, itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi kalau ada kuburan para wali dekat masjid tak masalah. Ya, tak masalah tu. Kita tahu betul ini seorang alim, wali lagi. Dah diketahui waktu masih hidup. Nah, ditanam di dekat masjid tak masalah kerana jasadnya tak hancur. Ya, jasadnya tak hancur. Nah, selesai sudah ni ya masalah ini. Kita masuk sambungan pembahasan yang lalu mengenai keharaman ya salat menghadap kuburan. Sekarang tambahan, wa fi ardi maghsubatin, demikian juga haram ya salat di tanah, di bumi atau tanah hasil ghasab. Ghasab tu tanah rampasan ya, tanah rampasan. Kan biasa nih orang mengambil tanah orang lain walaupun melalui jalur hukum. Kalau sudah hak orang, dia pandai dan sebagainya, menang pula di pengadilan, tetap statusnya tanah rampasan. Kan cerita menang tak menang ni kan cerita dunia. Yang hak itu kan Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Nah, jadi ada orang merampas tanah orang lain. Nah, kalau kita salat di situ haram hukumnya. Ya, haram di situ. Ya, mohon maaf nih, kadang-kadang yang punya jabatan tu gampang ngambil tanah tu. Ya, gampang ngambil tanah. Masuk pengadilan menang. Biasalah tu. Sudah pejabat menanglah dia. Ini sampai kepada saya informasi itu. Demo dermawan pula, dibangun pula masjid di situ. Salat di situ pun haram hukumnya. Karena tanah itu tanah rampasan. Nah, jadi ibadah ini mohon maaf kau dapat halal semuanya, dari buminya, tanahnya itu sampai bangunannya kau dapat halal. Saya bersama seorang syekh berjalan masuk ke masjid. Kemudian tak lama ketemu lagi. Dia bilang, masjid yang kemarin kita salat itu, kata dia, saya tak bisa khusyuk, dia bilang. Tak bisa khusyuk. Saya diam je, kita tak berani lagi kita komentar macam-macam. Tak lama dia ceramah. Begitu dia ceramah, kalau dapat bangun masjid, tanah dan bangunannya halal, kata dia. Dia bilang. Karena itu pengaruh untuk orang mukmin yang salatnya khusyuk. Dia salat di tempat, maaf, yang tanahnya rampasan, hasil buminya rampasan, bangunannya pun juga tidak halal, akan berpengaruh kekhusyukannya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Ini dibahas dalam fikih ini. Fikih yang membahas begini, apalagi dalam tasawuf. Tasawuf lebih ketat lagi masalah ini. Ya, masalah tempat kita ibadah itu. Nah, kemudian watasihhu bila thawbi kama fi thawbin maghsubin. Nah, salatnya sah tapi tak ada pahala. Ini tanah rampasan, saya salat di situ, sah ke? Sah. Hukumnya haram dan pahala tak dapat. Nah, bingung pula jamaah ni.
Sah pula ya. Laki-laki pakai emas boleh tak? Haram kan? Laki-laki pakai emas haram. Ada yang bertanya, kalau dibawa salat bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki salat tapi pakai emas, salat tetap sah, salat tak ada pengaruh. Pakai emasnya haram. Ya, gitu juga kita salat di atas tanah rampasan, haram hukumnya. Salatnya sah karena syarat salat tidak ada itu. Syarat salat itu apa? Suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, kan begitu. Kemudian rukunnya dari takbir sampai salam ini dipenuhi, sah. Nah, cuma masalahnya tadi, dia sah salat di atas tanah rampasan tapi hukumnya haram dan tidak ada pahala. Kan rugi juga. Kama fi thawbin maghsubin, sebagaimana memakai baju rampasan. Nah gitu juga, bajunya rampasan, baju orang dipakai, udah diambil tanpa izin dipakai pula, itu namanya baju rampasan, ghasab nama itu. Dipakainya salatnya bagaimana? Sah, kan menutup aurat, tidak ada syaratnya baju harus halal, syaratnya menutup aurat. Cuma hukumnya haram, tak dapat pahala dia. Wa kadza in syakka fi ridan malikihi, demikian juga ragu dia pakai baju orang nih, atau dia salat di bumi tanah orang lain, ragu dapat izinnya ndak nih, rida atau ndak yang punya nih, sama juga haram masih. Ya, kalau kita salat di atas tanah milik orang lain, ragu dapat izin atau tidak, rida atau tidak, sama juga haram masih. Saya mau salat ada baju tergantung, siapa punya ni ya? Pakai jelah, orangnya belum ada ni pakai, belum jelas rida atau tidak pemiliknya, haram. Ya, salatnya sah, cuman pahala kosong. La in zannahu biqarinatin, tidaklah haram jika ada sangkaan berdasarkan qarinah. Qarinahnya apa? Oh, biasa di sini memang disiapkan memang baju untuk salat. Sebagaimana ibu-ibu biasa masuk masjid kan ada mukennah, ada telekung. Oh, disiapkan memang telekung ini. Ibu-ibu masuk salat pakai mukennah yang ada di masjid, boleh. Karena sudah berlaku kebiasaan, itu memang disiapkan untuk orang salat yang memang tak sempat bawa mukena atau telekung. Kalau begitu boleh, itu tak masalah. Ya. Kemudian wafil Al-Jaili mengungkapkan, seorang ulama, lau daqal waktu wa huwa bi ardil maghsubatin, ya, apabila waktu telah sempit, zuhur sudah hampir habis dah ni, dia belum salat zuhur, tetapi dia berada di atas tanah rampasan. Ini pendapat Al-Jaili. Bagaimana ni? Dia bilang ahrama masyian, dia takbiratul ihram sambil berjalan menuju keluar dari tanah tersebut. Takbir sambil berjalan, Allahu Akbar, jalan terus sampai dia keluar dari tanah rampasan itu. Waktu dah sempit. Ya kan, dia berada masih di tanah rampasan, dia takbir Allahu Akbar sambil jalan. Kok dapat bisa meninggalkan tempat tersebut? Tapi dia takbir, apa sebab? Waktu sudah sempit. Itu pendapat Al-Jaili. Sampai begitu ulama bahas untuk meninggalkan tanah tadi ini, tanah rampasan itu. Warajahul Al-Ghazi, ya, dirajihkan, dimenangkan pendapat ini oleh Al-Ghazi. Al-Ghazi sependapat dengan pendapat ini, setuju dia. Tetapi waqala syekhuna, guru kami berpendapat lain. Guru kami siapa? Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar berpendapat, walladhi yattajihu annahu la yajulahu salatan syiddatil khauf, yang jelas kata dia bilang,
bahwasanya dia belum boleh salat syiddatul khauf. Jadi kalau orang salat takbir Allahu Akbar sambil berjalan, ya, itu sama dengan salat dalam keadaan ketakutan. Seperti orang salat ada kebakaran, dia boleh salat sambil berjalan, bila perlu berlari, salat tak boleh batalkan. Ini lain situasinya. Itu namanya syiddatul khauf, sangat dalam keadaan takut, boleh sambil berjalan. Kata Ibnu Hajar, yang begitu belum boleh, yang salat di atas tanah ghasab belum boleh salat syiddatul khauf. Seharusnya bagaimana? Wa annahu yalzamuhul tarku hatta yakhraja minha. Yang jelas dia tinggalkan tanah ghasab itu. Yang jelas dia jalan dulu, tinggalkan tanah hasil rampasan itu. Nanti udah lepas baru boleh salat walaupun keluar waktu. Jangan salat di situ. Lebih ekstrem lagi nih. Walaupun sudah masuk waktu asar, salat zuhur, yang penting dia tinggalkan dulu di atas tanah rampasan itu. Jangan salat di situ. Itu pendapat beliau. Kama lahu tarkuha li takhlisi malihi, sebagaimana ia menyelamatkan hartanya. Jadi orang boleh tidak salat, meninggalkan salat apabila hartanya mau diselamatkan. Kenapa? La ukhidha minhu, apabila mau diambil orang, mau dicuri. Dia mau salat ni, tengok harta mau dirampas orang, mau dicuri, jangan salat, selamatkan dulu harta walaupun waktu habis, boleh. Bal aulah, bahkan lebih baik, lebih utama begitu. Jadi tak masalah menyelamatkan harta sampai tinggal salat, masuk waktu salat berikutnya, tak masalah kata ulama. Lagi salat, kucing pula jatuh. Kita lihat kucing masuk dalam tembayan, salatnya di samping jendela, melihat pula, batalkan salat, ambil kucing itu, selamatkan. Boleh, kucing termasuk mulia. Ya, jadi salat jangan kaku. Dan saya sependapat dengan ini Ibnu Hajar. Ya, jadi tak masalah kalau ada urusan yang sangat mendesak seperti ini, ya, salat boleh kita akhirkan. Kalau ada waktu cepat segera, kalau tidak berdosa walaupun keluar daripada waktu. Wallahu a'lam. Selesai sudah ni ya. Insyaallah pertemuan akan datang kita bahas mengenai sunnah abad. Ya, sunnah yang kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Kita akan bicara sujud sahwi semuanya ini. Ya, nanti apa itu sujud sahwi kita bahas. Baik jamaah sekalian, ya, sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Supaya setan-setan itu tidak mengganggu di dalam sholatnya. Itu di antara saya membaca ini dalam kitab atau karangan Ibnu Al-Ghazali, di antara pintu-pintu setan itu yaitu ghadab, marah. Jika membaca ta'awudz, tapi ketika dalam kondisi marah itu ta'awudz itu tidak akan bermanfaat. Tapi di sisi lain ada hadis yang mengatakan jika engkau marah maka segeralah berwudu dan sholat. Jadi seakan-akan ini bertentangan gitu Ustaz. Jadi gimana Ustaz mengenai dua hal yang kelihatannya bertentangan itu Ustaz? Sekian, Assalamualaikum. Atau juga dari Al-Quran Karim, Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Banyak ta'awudz. Ya, ada 4 macam ta'awudz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang masyhur itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena diambil dari Al-Quran. Nah, dalam salat kita membaca ta'awudz itu bukan kerana salat digoda syaitan atau tidaknya, atau berlindung daripada syaitan dalam salat, bukan. Kerana perintah Allah setiap membaca Al-Quran membaca ta'awudz. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran,
mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang mana Al-Qur'annya? Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah, maka sunnah kita membaca ta'awudz. Jadi sunnah ta'awudz itu dikarenakan membaca Al-Quran, yakni Al-Fatihah dan tambahan surah-surah tertentu setelah Al-Fatihah. Mengenai syaitan dalam salat, masuk masih. Makanya saf dirapatkan kata Nabi. Kalau saf longgar, masuk dia tengah-tengah saf tu syaitan. Jadi syaitan tu rajin juga salat berjamaah, ikut dia. Ya, masuk dia. Maka saf rapatkan kata Nabi. Saf rapatkan, dia tidak ada sela-sela untuk masuk. Ya. Ini upaya salat yang terbaik. Kemudian fungsi ta'awudz lagi ada yang lain, bukan hanya baca Al-Quran. Ya, ini waktu sedang marah. Sedang marah itu lihat keadaan, apa marahnya kuat atau sedang-sedang saja. Kalau seandainya begitu kita marah, ingat dengan Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sembuh, hilang emosinya, alhamdulillah, selesai. Tapi begitu kita masih marah, baca ta'awudz pun juga belum ampuh, tambah lagi wudu. Karena kata Nabi, orang marah itu nasar api lagi naik. Kita ini ada 4 nasarnya: tanah, air, angin, api. Emosi itu nasar api lagi bermain. Pada saat api itu naik, situlah syaitan masuk. Syaitan terbuat dari api juga. Tidak bisa memadamkan api kata Nabi kecuali air. Maka siapa yang marah, kalau memang tingkat marahnya agak tinggi, maka berwuduklah, insya-Allah meredam dia, selesai urusannya. Kalau juga masih, ditambah lagi dengan salat. Masih juga marah, wuduk plus salat, insya-Allah tu dah ampuh benar tu. Kalau masih juga muncul, dialah syaitannya tu. Itu dah jauh benar tu dah. Ya, jadi itu ta'awudz. Tak ada pertentangan ya. Jadi fungsinya lihat keadaan. Ada orang emosinya, temperamennya tinggi sekali, itu tak cukup dengan ta'awudz. Dia sunnah dia berwuduk, insya-Allah dengan air redam dia. Ya, api itu tak mampu dia kena air dia, redam dia. Saya kira lah kalau dengan berwuduk itu insya-Allah tak perlu salat, udah redah dia. Udah redah dia tu. Ya. Ya, yang lain mungkin silakan. Yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar pembahasan Ustaz. Ketika imam lupa membaca Al-Fatihah, Ustaz. Jadi makmum di belakangnya sudah mengingatkan, tetapi imam tidak mendengar sampailah salam. Setelah salam baru diingatkan imam, kita kembali sholat, mengulang sholat wajib terus. Seharusnya bagaimana Ustaz? Karena ada makmum yang tidak sholat berbarokah, ada juga yang mengikut imam sholat kembali. Berjamaah imam lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk rukun. Rukun hukumnya wajib. Kalau rukun tidak dibaca, berarti rukunnya kurang. Hilang rukun berarti hilang 1 rakaat. Hilang 1 rakaat berarti menambah 1 rakaat. Aturan begitu. Ya. Nah, salatnya berjamaah lagi. Imam langsung berdiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Langsung surah dibaca. Nah, tak tahulah apa yang dipikirkannya kan. Dia langsung surah. Memang biasanya mau cepat tu, ada urusan. Langsung baca surah. Si makmum menegur, ditegur nak tu? Subhanallah kata makmum. Dia pun tak faham apa yang ditegur, dia pun tak tahu di mana letak salahnya tu. Nah, kalau si imam tadi tidak mengindahkan teguran tadi, dia terus saja baca surah,
Makmum yang mengetahui, makmum yang paham, dia wajib mufarakah. Ya, terbetik di hati, pisah sama imam, baca Al-Fatihah sendiri, baca surah sendiri, ruku itu dan seterusnya sampai salam sendirian, tak lagi ikut imam. Sah salatnya nih. Ya, sah salatnya bagi makmum yang paham dan dia tahu betul imam tidak baca Al-Fatihah, dia mufarakah. Ya, Al-Fatihah sendiri, baca surah sendiri, ruku itu dan seterusnya, sah. Ini cara yang paling mudah. Ya, cara paling mudah kalau imam meninggalkan rukun, mufarakahlah sudah. Selamat tuh. Nah, kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini dia tetap ikut imam. Boleh jadi dia pun ragu juga. Artinya mungkin imam sudah baca Al-Fatihah. Makmum yang ragu ini dia boleh ikut imam, ikut, tak masalah. Ya, ikut. Nah, begitu imam tu salam, imam kan ditegur. Imam ditegur oleh makmum. Pak Imam, kurang 1 rakaat. Kalau dia meyakininya, dia berdiri menambah 1 rakaat lagi. Makmum yang ikut imam ikut lagi. Tadi yang mufarakah sudah selesai itu. Sudah selesai. Menambah lagi 1 rakaat. Kenapa? Tidak baca Al-Fatihah, berarti rakaat kurang. Dia menambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Batalkah pembicaraan tadi waktu menegur imam? Pak Imam, kurang 1 rakaat. Tidak batal, karena pembicaraannya ada hubungan dengan salat. Kenapa demikian? Nah, ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Makmum menegur setelah salat. Pak Imam, tadi tidak baca Al-Fatihah. Oh, kalau gitu kita ulangi sholat dari awal. Sholatlah semua. Kalau suruh ulangi itu kerja 2 kali nama. Ya, sebenarnya tak usah lagi diulang dari awal. Yang penting paham. Ya, di masa Nabi ini begini. Nabi salat zuhur 2 rakaat. Nabi salat zuhur 2 rakaat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu terjadi. Jadi sahabat-sahabat yang utama nih, yang di belakang Nabi, tak berani negur. Cuman berpikir kan, kenapa 2 rakaat? Ini apakah salat kasar? Kalau kasar, musafir. Tapi kita ini berada di Madinah, di Masjid Nabawi. Di keadaan diam tersebut, ada di tengah-tengah tu, namanya Dzul Yadain. Dzul Yadain itu mempunyai tangan panjang. Orangnya besar tinggi, tangannya panjang, Pak. Dia pun angkat tangan begini. Ya Rasulullah, kata dia. Ditanya ya, aqasirta am nasita? Ini salat engkau kasar atau engkau lupa? Jadi memang perlu juga dalam majlis taklim tu ada yang tak malu bertanya. Jadi di antara sahabat ada sahabat yang tak malu bertanya. Itu termasuk Dzul Yadain. Ya. Ini salat apakah engkau kasar atau engkau lupa ya Rasulullah? Nabi jawab lagi, ini kan dialog nih, ngomong tuh, cuman bedanya dia bahasa Arab, kita bahasa Melayu. Kan ngomong tuh. Nah, Nabi tanya lagi dengan sahabat yang lain, haqqu Dzul Yadain, benarkah kata Dzul Yadain? Akan ngomong lagi Nabi itu. Sahabat bilang, na'am ya Rasulullah. Nabi pun nambah 2 rakaat lagi. Allahu Akbar. Karena kalimat kasar tadi, berarti 2 rakaat baru. Nabi menambah 2 rakaat. Tetapi ingat, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jadi tak perlu diulang sebenarnya, tinggal menambah saja. Kalimat-kalimat dialog itu yang ada hubungan dengan salat tidak membatalkan salat.
Nah, tadi pertanyaan beliau ni ternyata imam tu ngulang lagi dari awal. Tak masalah lah. Terserahlah. Ya kan? Tapi kalau kita faham, tak perlu diulang dari awal. Ya. Yang tadi kelompok yang pertama mufarakah, udah selamat dah tu dah. Ya. Ya, jelas wallahu alam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.